Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Amana Rumondor. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 4 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis framing pemberitaan media online mengenai kasus pedofilia di akun Facebook oleh Rika Mustika. Jadi pertama-tama saya akan membahas tentang apa itu analisis framing. Jadi apa sih itu analisis framing? Analisis framing adalah salah satu metode analisis media. Secara sederhana, framing adalah membingkai sebuah peristiwa atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Framing di sini juga merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkar secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa tersebut dipilih adalah bagaimana aspek tersebut ditulis. Hal ini juga berkaitan dengan pemakaian diksi atau kata, kalimat, gambar, atau foto, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada halayak. Selain itu, analisis framing juga digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas. Dalam hal ini, peristiwa, individu, kelompok, dan yang lainnya yang dilakukan oleh media massa. Pembingkaian tersebut merupakan proses konstruksi, yang berarti realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Akibatnya, hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran halayak. Dalam praktiknya, analisis framing banyak digunakan untuk melihat frame surat kabar, sehingga dapat dilihat bahwa masing-masing surat kabar sebenarnya memiliki kebijakan politisi tersendiri. Jadi next slide, saya akan membahas tentang kasus yang telah dianalisis sebelumnya, yakni tentang kasus pedofilia di akun Facebook. Jadi yang pertama, apa sih itu pedofilia? Pedofilia berasal dari bahasa Yunani, yaitu paido, yakni anak, dan filia. Jadi pedofilia adalah gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak di bawah usia 14 tahun. Orang yang mengidap pedofilia disebut dengan pedofil. Seseorang bisa dianggap pedofil jika usianya minimal 16 tahun. Nah, maraknya kasus terhadap anak di bawah umur yang sering terjadi, banyak pihak sadar betapa rentannya anak menjadi korban kejahatan asusila. Dan juga kasus kekerasan seksual terhadap anak akan memberikan dampak atau efek yang berat kepada anak sebagai korban. Dalam hal ini menyangkut tentang kehidupannya dan juga masa depannya. Jadi berbicara tentang pedofilia, di media sosial terdapat grup Facebook bernama Loli Candies yang mengumpulkan foto porno anak-anak. Pada kasus terungkapnya jaringan pedofilia di akun Facebook, beberapa media memiliki gaya masing-masing dalam penulisan beritanya. Sebelum itu kita akan membahas tentang apa itu Loli Candies. Jadi Loli Candies yang merupakan grup Facebook yang notabene adalah kumpulan dari para pelaku pedofilia ini lahir dari forum percakapan WhatsApp bernama Indonesia Candies pada akhir September 2016. Nah, dikarenakan grup WhatsApp yang hanya bisa menampung sebagian dari anggota, dibuatkannya grup Facebook yang anggotanya tidak terbatas dan dinamakan dengan Loli Candies. Nah, permasalahannya Facebook juga aktif dalam memblokir grup-grup penyebar konten pornografi. Untuk mengakhiri pemblokiran tersebut, admin grup tidak langsung mengunggah gambar utuh. Ketika ada yang mengirim gambar vulgar, admin grup lebih dulu menyensornya dengan menutupi bagian organ vital, dan mereka akan memasukkan tautan untuk menuju situs asli yang menyediakan gambar tersebut. Tautan situs pun tidak dimasukkan secara mentah-mentah ke Facebook, namun tautan itu dibelokkan dulu ke sebuah situs, dan dari situs tersebut mereka akan mendapatkan keuntungan berupa bentuk pulsa telepon atau uang. Selanjutnya kita ke tujuan penelitian. Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya berdasar pada tujuannya, yakni penelitian deskriptif, karena diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap topik tersebut. Nah, model analisis yang digunakan adalah model Robert Entman, yang melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari sebuah realitas atau isu. Jadi ada 4 elemen framing Entman. Yang pertama ada pendefinisian masalah, yang kedua ada memperkirakan penyebab masalah, yang ketiga membuat pilihan moral, dan yang terakhir ada menekankan penyelesaian. Nah, dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Nah, terkait dengan kasus pedofilia di akun Facebook ini, beberapa media memiliki gaya masing-masing dalam penulisan beritanya. Dalam hal ini, peneliti lebih memfokuskan frame kompas.com dan Republika Online dalam kasus grup pedofilia di akun Facebook. Nah, dari hasil penelitian yang didapatkan, adanya perbedaan kompas.com dan Republika Online dalam memframing kasus grup pedofilia di akun Facebook. Jadi next slide dapat dilihat adanya perbedaan dari hasil data analisis olahan
peneliti dari framing kompas.com dan Republika Online yang telah saya input. Nah, berdasarkan hasil data analisis framing oleh peneliti, framing pertama kompas.com pada tanggal 27 Maret 2017 yang berjudul Cerita Emak-Emak Ungkap Grup Pedofil di Akun Facebook ini ditulis oleh Nibras Nada Nailovar. Berita ini mengangkat kronologis awal mulanya pelaporan aduan konten ke Kementerian Kominfo dan akhirnya diadukan ke kepolisian. Yakni terdapat grup Facebook bernama Loli Candies yang mengumpulkan foto porno anak-anak. Hanya membutuhkan waktu 3 hari, polisi dapat membakuk tempat administratornya. Selanjutnya framing kedua kompas.com pada tanggal 21 Maret di tahun yang sama yang berjudul KPAI dorong penegak hukum gunakan hukuman kebiri bagi pedofil yang ditulis oleh David Oliver Purba. Berita ini menyoroti pernyataan dari Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dalam mendorong pihak kepolisian menggunakan instrumen hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia. Selanjutnya kita berpindah ke analisis framing terhadap Republika Online. Jadi framing pertama Republika Online yakni pada tanggal 21 Maret tahun 2017 yang berjudul Masyarakat Diminta Laporkan Akun-Akun Pedofil di Media Sosial yang diliput oleh Mabruroh dan ditulis oleh Bayu Hermawan. Dalam berita ini disebutkan bahwa Polri mengimbau agar masyarakat segera melaporkan kasus dugaan pedofilia online. Selanjutnya framing kedua Republika Online pada tanggal 4 April di tahun yang sama yang berjudul KPAI dan Kominfo bahas pedofil dengan Facebook diliput oleh Kabul Astuti dan ditulis oleh Ani Narsalika. Berita ini menjelaskan bahwa KPAI bersama dengan Kementerian Kominfo dan Polda Metro Jaya melaksanakan pertemuan dengan manajemen Facebook Asia Tenggara yang berbasis di Singapura pada Selasa 4 April pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jakarta. Pertemuan pembahasan ini dilakukan untuk menindaklanjuti adanya beberapa kasus kejahatan anak berbasis dalam jaringan atau daring, khususnya kasus pedofilia anak melalui grup Facebook Loli Candies yang sempat meresahkan masyarakat. Nah, dari analisis framing pertama dan kedua dari kompas.com dan Republika Online dapat dilihat adanya perbedaan dari kedua media tersebut dalam membingkai atau memframing sebuah isu. Dalam hal ini, isu kasus pedofilia di akun Facebook untuk disajikan kepada halayak. Nah, perbedaan ini dapat dilihat dari kompas.com yang terlihat lebih berusaha membuat pemberitaannya menjadi lebih berimbang, yaitu dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak yang terkait untuk memberikan pernyataan. Sedangkan Republika Online juga selalu mengedepankan fakta hukum, namun mereka tidak bermain dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pengamat yang hanya mengedepankan unsur spekulasi dan prediksi saja. Nah, selain itu dalam pemilihan narasumber, kompas.com lebih kepada tokoh pejabat pemerintah seperti Pemprov DKI yang mendukung upaya Polda dalam membasmi jaringan pedofil di akun Facebook. Sedangkan Republika Online di sini lebih kepada tokoh Islam, yaitu pemuda Muhammadiyah yang mengapresiasi upaya Polda Metro Jaya yang berhasil membongkar jaringan pedofil internasional melalui media sosial Facebook Group. Nah, dari perbedaan yang telah disampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya perbedaan dalam pembingkaian berita antara kompas.com dan Republika Online. Perbedaan tersebut terlihat dari pemilihan narasumber. Republika Online yang sebagai media bernafaskan Islam selalu memilih narasumber yang memiliki pemikiran Islam, sementara kompas.com sebagai media nasional dengan ideologi humanisme lebih memilih tokoh pejabat pemerintah sebagai sumber berita dan terlihat juga lebih umum dalam membingkai pemberitaan. Jadi, dengan framing, media memiliki kemampuan untuk membingkai sebuah isu atau kejadian sesuai dengan ideologi mereka dan kepentingan mereka masing-masing. Sehingga kita juga perlu berhati-hati nih dalam memberikan informasi kepada media sebelum diangkat dan di-framing menjadi berita untuk disampaikan kepada kita sebagai halayak oleh media massa dan bagaimana kita menerima pemberitaan tersebut. Jadi itu dia sekian dari pemaparan hasil analisis framing pemberitaan media online mengenai kasus pedofilia di akun Facebook oleh Rika Mustika. Dalam hal ini untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah opini publik dan propaganda, saya Tita Rumondor, Prodi Ilmu Komunikasi semester 4 kelas C, memohonkan maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.